Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Mada Mona. Hari ini gue akan lanjutin podcast kelima gue. Kemarin ini kan udah part 1, sekarang ini part 2 ya. Nah, gue lanjutin. Terakhir gue ngomong itu tentang yang dimana perut Dajjal. Gue udah jelasin sedikit kemarin ini di Instagram gue. Maksud dari perut Dajjal itu apa. Jadi, bagi yang belum lihat nih di Instagram gue kemarin ini, gue jelasin. Jadi, Dajjal itu memilih jiwa-jiwa pure soul, starseed, pokoknya yang the chosen one. Itu juga bisa the chosen one. Terus old soul yang berbakat. Habis itu orang-orang yang memiliki bibit-bibit spiritual yang baik atau bisa mencapai pencerahan. Nah, mereka itu tuh memang punya backingan khusus, kayak orang-orang yang bisa ngelihat gitu, nih orang ada gak cahaya di tubuhnya atau di jiwanya itu. Jadi makanya itu dipilih gitu, orang-orang yang terpilih itu akan digabungin sama kelompok Illuminati. Nah, jadi Illuminati itu adalah Dajjal, paham gak sih? Jadi ketua mereka itu tuh Dajjal. Jadi Dajjal ini tuh sebenarnya anak dari iblis apa gitu, gue lupa, sama iblis apa gitu. Jadi kedua iblis ini menghasilkan anak itu Dajjal. Makanya Illuminati pun meminta bantuan atau di backing juga sama yang paling utama itu Seven Deadly Sins. Kayak Lucifer, Baphomet, gitu-gitu lah. Pokoknya yang kelompok-kelompok itu tuh nge-backing Illuminati. Intinya para iblis itu ngebantu Illuminati untuk menjalankan misi-misi mereka untuk menghancurkan dunia. Oke, gue lanjut lagi ya. Jadi orang-orang yang terpilih itu balik lagi dia mau masuk kontraknya atau enggak gitu kan. Jadi orang-orang yang memilih untuk masuk itu dikasih langsung apa yang mereka inginkan dulu, kayak permainan judi lah, mereka dikasih dulu gitu apa yang mereka inginkan biar mereka tuh si orang-orang yang udah masuk ini, yang termakan omongan si Illuminati ini, bisa percaya sama Illuminatinya bahwa apa yang mereka omongin tuh benar gitu. Padahal sebenarnya itu bodong. Dan itu sebenarnya sign kontraknya itu mereka nggak sadar bahwa itu soul itu tuh benar-benar jiwa mereka sendiri gitu loh. Tapi mungkin ada yang kayak saking serakahnya dan ingin sekali join sama mereka, dia bisa-bisanya gitu untuk sell diri dia gitu. Maksudnya ngejual jiwa dia kepada devil atau kepada iblis gitu. Jadi rata-rata emang setiap dari orang yang menyetujui itu tuh beda-beda persyaratannya dan beda-beda juga yang mereka dapatin sesuai dengan seberapa cahayanya, seberapa terangnya jiwa mereka. Nah, biasa tuh yang kayak pure soul gitu, yang polos dan juga nggak tahu apa-apa tentang itu, biasanya dikasih pilihan. Tapi biasanya mereka ngomongnya itu tuh pas lagi udah mereka dapetin dulu apa yang mereka inginkan. Jadi bener-bener kayak judi gitu loh. Jadi mereka dapetin dulu yang mereka inginkan, terus baru nanti ada iming-iming kayak omongan tentang sign kontrak itu mau sampai berapa tahun. Nah, pikirnya mereka kan pasti abis itu mungkin bisa lepas gitu. Tapi kan itu ternyata mereka udah ngejual jiwa mereka untuk devil kan. Bermacam-macam sih kontraknya, ada yang umur 21, 27, ada juga yang selamanya. Tapi kalau yang selamanya itu biasanya lu harus menyebarkan keburukan terus dan lu tuh udah harus satu kesatuan bersama devil. Maksudnya satu kesatuan di sini adalah lu harus bisa menerima tubuh lu dan jiwa lu itu bisa dipermainin sama devil. Pokoknya jadi boneka gitu. Jadi kayak lu harus bisa nerima tubuh lu itu dirasukin setiap, misalnya nih lu pemusik atau lu artis gitu, setiap lu tampil lu harus bisa sebarin yang namanya sign Illuminati atau juga kayak iblis gitu. Jadi kayak kasih simbol-simbol gitu loh. Nah, itu tuh simbol-simbol buatan mereka sendiri karena mereka menganggap itu tuh mudra mereka gitu loh. Jadi semakin banyak orang menggunakannya, mereka ingin merealisasikannya itu supaya untuk menjadi kekuatan mereka itu. Karena memang di dunia ini tuh kita bisa memanifestasikan apa yang kita perbuat, apa yang ada di dalam tubuh kita, atau yang sign tangan gitu, simbol-simbol tangan itu sebenarnya kita bisa bikin kekuatan dari situ. Makanya kenapa banyak artis-artis
menggunakan simbol-simbol tersebut untuk dikasih tahu ke masyarakat luas bahwa itulah mereka dan artis-artis ini tuh bagian dari Illuminati gitu. Mereka pengen kasih tahu kalau mereka itu artis-artis ini bagian dari iblis dan juga Illuminati. Karena itu sebagai persyaratan agar menyebarkan keburukan gitu loh. Jadi yang mereka lakuin pun itu ritual sebenarnya di dalam konser atau teaternya mereka itu tuh sebenarnya itu persembahan khusus gitu untuk menyenangkan hati iblis gitu. Dan biasanya kan mereka kerasukan juga tuh di konser. Nah itu tuh beneran iblis yang masuk ke situ supaya mereka merasakan mereka dipuja-puja gitu sama orang-orang yang nonton. Dan juga itu tuh kayak sama dengan menyaksikan ritual tersebut sebenarnya. Dan juga jika menerima dan sangat memuja banget itu udah termasuk ritual. Jadi kayak udah seperti menyenangkan hati iblisnya itu loh. Pokoknya yang menyenangkan hati iblis itu termasuk ritual ya. Termasuk yang nonton konser ketika lagi kerasukan. Maksudnya ketika artis tersebut lagi kerasukan itu termasuk ritual. Selainnya sacrifice, selain juga lain-lain, pokoknya banyak banget yang mereka klub-klub yang gue pengen bahas juga nih habis ini. Pokoknya itu semua tuh termasuk ritual deh. Karena energi tersebut pun yang dikeluarkan negatif. Jadi semisal kalian udah kepalang gitu kan, misal kalian nggak tahu artis tersebut itu Illuminati gitu. Nah, mereka tiba-tiba ada simbol tersebut atau gimana, kalian di dalam hati langsung sebut apapun yang kalian percaya. Jadi sebut aja apapun yang kalian percaya yang di atas yang menurut kalian tuh jalannya baik gitu. Jadi kalian sebut dan siapa tahu yang di atas bisa menolong kalian untuk tidak join di ritual tersebut. Oke, gue lanjutin ya yang tentang klub-klub yang kemarin itu yang belum selesai. Jadi banyak banget yang mereka lakuin, kejahatan-kejahatan yang mereka lakuin. Pertama itu ada, pernah gue bahas juga sebelumnya, itu pizza party. Itu tuh mereka nge-seks bebas anak-anak di bawah umur, anak-anak di bawah 13 tahun. Especially kayaknya di umur sekitar 6 tahun, around 6 tahun 7 tahunan. Sekitar segitu, 8, 9 mereka juga ambil, ya pokoknya sampai 13. Itu untuk persyaratan mereka mendapatkan bantuan dari iblis-iblis atau buat naik pangkat gitulah ceritanya. Pokoknya yang mereka lakuin di klub-klub itu tuh untuk mereka naik pangkat gitu loh, untuk kayak satu sama lain tuh saling begituan. Terus juga ya pokoknya untuk menyenangkan hati iblis lah. Nah, kalau udah menyenangkan hati iblis, mereka bakal dapat kayak bonus-bonus gitu loh. Biasanya yang tingkatannya udah tinggi itu, mereka kayak diseleksi lagi untuk begituan sama iblisnya itu. Ya pokoknya sangat keji lah mereka itu. Pertama ya yang pizza party, terus yang klub yang dimana kalau udah naik pangkat itu bisa begituan sama iblis. Terus ketiga itu, seingat gue itu yang black eye. Jadi di salah satu mata mereka itu, di bawah itu mereka kayak, gue nggak tahu ya itu mereka suntik apa belek, tapi intinya itu darahnya itu tuh untuk diminum gitu loh, sama untuk kebutuhan yang lain juga sih. Sebenarnya jujur banget gue nggak terlalu tahu ya tentang black eye ini, karena memang yang gue pahamin itu memang di mata kita itu ada pineal gitu loh yang nyatu ke mata ketiga kita, dan itu harus dilewatin di mata gitu loh. Jadi mungkin mereka pengen ambil sesuatu mungkin dari mata untuk ke mata ketiga gitu loh. Gue juga nggak tahu itu mereka masukin atau mereka keluarin. Jadi intinya sebenarnya gue belum terlalu tahu nih tentang black eye ini, karena mereka pun ambilnya tuh cuman mata satu doang, maksudnya satu mata gitu loh. Jadi satu matanya lagi itu nggak hitam sama sekali. Jadi mereka tuh cuman ambil di satu mata doang. Intinya yang gue tahu itu untuk keuntungan mereka sendiri. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih kok ritual-ritual kayak gitu tuh nggak pernah kayak ke-shoot ya? Atau biasanya kan di sana banyak paparazzi dan lain-lain gitu kan? Ya memang di sana banyak paparazzi. Makanya dari itu mereka itu sebenarnya punya rumah. Pokoknya rumah yang sebenarnya mereka itu tuh bukan di situ, bukan di atas itu, bukan di Hollywood, tapi di bawah itu, di bawah tanah. Jadi rumah mereka tuh di bawah tanah. Mereka bikin kayak tunnels gitu. Terus mereka kayak, ya pokoknya bener-bener luas banget. Lebih luas daripada rumah mereka yang ada di Hollywood. Jadi mereka lakuin itu tuh di bawah tanah. Jangan pikir kalian tuh mikir, itu kan pasti pengap dan enggak coy, enggak.
Jadi sebenarnya di bumi itu tuh ada rongga-rongga gitu loh, yang dimana memang oksigen itu memang bisa masuk ke bawah tanah, dan malah kadarnya itu sama aja kayak kalau di atas. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali, cuman bedanya mungkin memang nggak kelihatan matahari aja. Mereka tuh udah ngelakuin ini tuh dari lama. Selain itu klub yang lain itu masih banyak, kayak mereka juga sering ngadain dansa para elit global, kayak yang berpangkat-pangkat itu biasanya mereka yang Illuminati yang berpangkat banget ya, itu biasanya mereka pakai sepatu merah supaya buat kasih tahu bahwa mereka itu pangkatnya tuh udah tinggi gitu. Dan kita juga nggak ada yang tahu kan merahnya itu tuh catnya cat apa gitu kan. Soalnya mereka tuh memang udah keji banget gitu, bukannya gue gimana ya, tapi mereka emang udah keji banget. Banyak banget melanggar hak hidup orang. Nah, biasanya di seks itu juga, maksud gue itu anak-anak yang di seks itu tuh biasanya dari penculikan mereka ambilnya. Mereka kalian suka lihat gitu kan, kayak di marketplace yang di luar-luar tuh, kayak lemari fotonya cuma lemari biasa tapi harganya bisa sampai ratusan juta atau 1 miliar. Itu tuh biasanya yaitu kerjasama antara penculik dan juga Illuminati secara underground. Ya pokoknya itu ilegal banget. Mereka kayak seakan menganggap mungkin itu yang paling biasa gitu, padahal ya logik aja gitu, siapa juga yang mau membeli lemari cuman polos misalnya harga 1 miliar atau berapa ratus juta. Ya logik aja, udah pasti itulah ada sesuatu kan. Dan yang gue percayain bahwa itu adalah anak yang diculik sama penculik lalu bekerja sama dengan Illuminati untuk diseks. Dan lama-lama tuh mereka kecanduan sendiri juga, dan mereka bisa beli sendiri loh. Makanya si Didi itu melakukan itu gitu, melakukan White Didi Party itu karena dia kecanduan atas perbuatan dia sendiri yang masuk Illuminati itu, yang tadinya adalah suatu kewajiban jadi kecanduan. Pokoknya banyak banget rahasia-rahasia yang mereka lakuin, dan gue sebenarnya gak mau tahu ya, sebenarnya gue enak banget tentang mereka. Tapi mereka kekejian tuh udah banyak banget. Selain ambil darah bayi, terus mereka pokoknya melakukan kejahatan banyak banget. Mereka juga mencuri, pokoknya melanggar semua hal-hal yang baik gitu, itu mereka udah lakuin. Dan terlebih lagi ini mereka itu ngelakuinnya itu tuh untuk menghancurkan dunia, untuk kesenangan dari Dajjal. Nah, gue lanjutin ya yang tentang dimana perut Dajjal. Jadi perut Dajjal di sini tuh mereka masuk ke dalam diri si Dajjal itu untuk menambahkan cahaya dari Dajjal itu sendiri. Jadi yang udah selesai itu kontraknya, pokoknya kan meninggal tuh. Nah, udah meninggal itu jiwanya tuh langsung masuk ke perut Dajjal. Kalau misalnya ya karma baik dia udah kumpulin, dia tobat misalnya gitu, ya bisa ada kemungkinan dia terakhir kembali. Tapi itu kemungkinannya kecil. Yang selamat itu tuh contoh kayak Extentation. Kayak Extentation itu kan Illuminati, tapi spiritual dia bagus, dia udah melakukan kebaikan dulu sebelumnya, makanya dia jadi Gekium. Sebenarnya nggak cuman karma baik sih, dan itu sulit banget sebenarnya. Jadi selain kumpulin karma baik, itu juga harus ada doa dari orang-orang banyak. Harusnya tuh Extentation itu udah masuk ke perut Dajjal, tapi karena banyak yang doain dia sampai kayak banyak banget, terus dia juga ada karma baik, makanya dia terakhir kembali menjadi anaknya sendiri, Gekium. Ya pokoknya begitulah, itu salah satu contohnya. Dan yang lainnya itu rata-rata sih kalau yang udah terlanjur gitu dan dia malah kayak panik gitu pas lagi mau meninggal dan gak siapin itu semua, biasanya dia langsung ke perut Dajjal. Dan memang itu tuh hoki-hokian sih bisa keluar dari perut Dajjal tuh. Soalnya kan itu udah janji ya. Kalau janji itu tuh dipecah itu tuh di dunia dan di langit itu tuh ada. Makanya kita harus berhati-hati dalam berbicara. Jadi kalau kita berjanji sama orang atau berjanji sama sesuatu, itu tuh hati-hati. Itu bisa ngiket di sini tuh ada banyak, maksudnya luas ya, gue nggak bisa ceritain apa aja. Ngiket di sini tuh pokoknya ikatan lah seperti rantai. Makanya berjanji itu harus ditepatin atau harus dipaksakan untuk menepati, karena kalau tidak ya banyak yang terjadi. Nah makanya itu gue bilang kayak gitu tuh hoki-hokian, dan tergantung yang di atas juga maunya gimana ini orang gitu. Karena memang perjanjian itu tuh kalau yang di atas tuh
gak bisa apa-apa, kayak dewa-dewi atau siapapun yang di atas itu gak bisa apa-apa kalau itu tuh udah berjanji gitu loh. Soalnya berjanji itu tuh sangat-sangat sakral, apalagi itu kan udah ditandatangan ya, itu tuh berarti udah kemauan dirinya sendiri. Jadi gak ada yang bisa ganggu gugat, karena kita pun terakhir karena karma kita sendiri, kita pun ngelakuin semua atas karma kita sendiri. Jadi ya kalau udah janji kayak gitu ya udah, mau gimana lagi, udah janji sesuai kesepakatan ya itu yang harus orang itu terima, karena dia pun menikmati duniawinya begitu besar kan, kayak dia dapat ketenaran, dia juga dapat kekayaan begitu banyak gitu, dihormati orang, dan namanya juga legend kan. Makanya kenapa di lagunya Juice WRLD kan Legends. Pokoknya kalian lihat aja tuh, itu semua si Juice WRLD juga sebenarnya udah bilang ke kalian tentang itu semua tuh kayak percuma gitu. Dia pun menyesal gitu loh. Oke, jadi soal klub-klub yang udah mereka lakuin itu gue udah jelasin ya. Sekarang gue jelasin tentang rencana mereka itu di New World Order. Jadi mereka itu, gue kasih tahu aja nih, ini sebenarnya memang gak boleh dikasih tahu karena rahasia banget. Tapi gue mau kasih tahu. Kalian pernah dengar kan tentang nuklir itu tuh memang beneran. Jadi mereka itu udah saling satu sama lain itu berlomba-lomba ngebuat nuklir paling terbesar untuk menghancurkan dunia. Mungkin kalian mikir buat apa sih kayak gitu? Mereka juga pasti enggak coy. Mereka itu emang sejahat itu. Mereka pengen ngancurin dunia karena mereka menganggap bahwa mereka doang yang bisa tinggal di dunia gitu. Apalagi Dajjal ngerasa seperti itu. Gue pernah dapetin mimpi tentang ini, makanya gue juga bisa sampai menolak divaksin kan. Gue nggak vaksin sama sekali. Intinya mereka itu udah siapin nuklir. Gue kasih tahu ya, nuklirnya nuklir hidrogen. Jadi itu lebih kencang dan lebih gila daripada nuklir yang sebelumnya. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena gue ada belajar dan memperhitungkan beberapa hal juga tentang masalah itu. Jadi gue tahu bahwa itu hidrogen. Gue udah bisa lihat bahwa itu udah hidrogen. Gue kasih tahu ke kalian, dan itu lebih berbahaya dan itu bisa merusak semua dunia. Semua belahan dunia itu bisa dirusak karena dia mulainya itu dari yang gue bilang itu di Antartika. Pokoknya mereka mengerjakannya itu dan memulainya dan akan melakukan kekejian itu di pokoknya di yang gue lihat itu ya, itu di bebatuan es gitu ya, itu Antartika. Mereka lakuin itu dan maksa, gue nggak bisa kasih tahu maksa siapa, dan itu rahasia. Mereka maksa makhluk besar ini untuk mengerjakan itu karena nuklir ini memang sangat besar. Makanya kenapa kalian tuh nggak dibolehin ke sana dan nggak dibolehin lihat, dan kalian tuh di embel-embelnya tuh di sana berbahaya dan lain-lain. Padahal sebenarnya itu mereka yang ngerjain nuklir. Gue tahu ini berbahaya banget ngomong kayak gini, tapi gue harap kalian bisa mengerti bahwa itu sangat berbahaya dan itu bisa benar-benar muterin dunia sekencang mungkin, dan itu semua orang bakal mati. Dan ibu bumi akan sangat marah dan akan mengeluarkan semua bencana dalam satu waktu, dan itulah terjadi kiamat. Nah itu kan penglihatan gue ya yang dari mimpi itu. Tapi gue itu cuman sebatas kesimpulan aja sih itu. Sebenarnya cerita detailnya itu masih panjang, cuman gue nggak mau cerita. Intinya itu seperti itu gitu yang kiamat. Dan jangan pernah percaya bahwa misalnya ada orang yang bilang kiamat tuh tanggal segini, kiamat tuh tahun ini. Tidak ada yang bisa prediksi kiamat, karena itu semua tergantung dari orang-orangnya yang memerintah di dunia ini ingin memulai kiamatnya kapan. Tetapi tanda-tanda kiamat itu pasti akan ada gitu ketika yang di atas, para malaikat tahu bahwa itu akan dilaksanakan dan didengar gitu, bahwa mereka sudah melakukan rencana tersebut gitu. Dan makanya ada yang di beberapa agama tuh bilang sasangkala gitu kan. Itu memang dijelasinnya kan seperti itu. Nah memang ada part-partnya, itu tuh memang ada. Yang sebelum kiamat tuh memang ada, pasti ada part-partnya gitu, dan itu semua orang akan merasakan. Dan yang paling gue percaya itu datangnya Yajus dan Majus. Itu kan di agama Islam ya. Kalau di agama Kristen itu namanya Gog dan Magog. Ya intinya siapapun namanya, mereka berdua itu, mereka itu kembar. Mereka itu tuh bukan orang, mereka itu tuh kayak perawakannya memang kayak orang, tapi mereka itu monster.
Tapi dibilang monster juga bukan. Intinya mereka tuh suatu makhluk yang dimana mereka itu dihukum di belakang gunung apa gitu, gue lupa. Jadi ada tembok besar, itu dihukum gitu karena mereka itu sering merusak. Ya pokoknya mereka sangat rakus dan sangat berbahaya. Makanya itu di deket-deket akhir zaman mereka bakal muncul. Soalnya mereka kan udah beranak pinak tuh di sana dan banyak banget keturunan dari Yajus dan Majus atau Gog dan Magog. Pokoknya mereka udah beranak pinak dah. Pokoknya banyak banget dan itu bakal berbahaya banget buat dunia. Dan makanya kenapa di akhir zaman itu ada satu waktu kita harus di rumah semua kan, karena dia itu tuh kayak hewan buas gitu loh. Nah itu yang dibilang alien itu tuh rencana mereka, kayak mereka bilang itu alien menginvasi, padahal itu Yajus dan Majus atau Gog dan Magog yang datang. Mereka menuduh alien yang datang, padahal itu tembok Yajus dan Majus itu tuh udah rubuh. Nah yang rubuh ini gue nggak tahu ini dirubuhin atau rubuh sendiri. Cuman intinya mereka bakal menuduh itu alien. Oke, karena ide kepanjangan, kayak kita lanjut part 3 ya guys. Oke, bye-bye. Kita lanjut ke part 3.